Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhadan. Ini 2013-15-001. Saya mahasiswa UPD Dalga 2 Universitas Sanata Dharma. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMKN 1 Prijabaya dengan materi masuknya dan berkembangnya penjajahan Eropa di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran sejarah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Jadi Pak Guru berharap kalian ini dalam kondisi fit ya. Terima. Sebelum kita memulai suatu kegiatan, sebaiknya kita melakukan kegiatan doa dulu agar apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Silakan ketua kelasnya pimpin dulu. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi kita dengan doa mendapat penguatan ya, agar apa yang kita harapkan dapat tercapai. Mengingat kondisi negara kita yang masih dirundung dengan COVID ya, jadi pandemi COVID-19 di mana-mana negara masih sedang berkecamuk. Untuk itulah kalian atau warga negara Indonesia dimanapun berada hendaknya harus selalu waspada dengan 3M-nya ya. Yang pertama, selalu memakai masker ya, kalian sudah memakai masker semua. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan dimanapun kalian, kemanapun kalian. Apabila ada tempat mencuci, untuk membersihkan tangan atau sebelum makan atau sebelum memegang sesuatu untuk ke arah berikutnya, harus sebaiknya kita cuci tangan. Dan kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak. Nah inilah yang terpenting untuk kita semua dalam keadaan sekarang ini. Baik, untuk kali ini, untuk melihat kehadiran kalian semua, kita cek kehadiran kalian dulu. Mila Sutianti, Meru Lidawati, Kas ya, doa yang besar. Nopi Juliantika, ya. Randawali, Dina Febriati, Solihubiati, ya baik, hadir semua ya. Baik, anak-anak sekalian. Kali ini pembelajaran kita bisa lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin tanya dulu tentang materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Ada yang bisa? Masih ingat? Akulturasi kebudayaan Islam. Akulturasi kebudayaan Islam dengan Nusantara. Nah inilah pembelajaran kita minggu yang lalu. Jadi sejarah itu sifatnya kontinuitas.
keberlangsungan ya, berlanjut. Jadi sejarah itu tidak ada terputus sampai di sana. Jadi bangsa kita masih berlanjut terus. Nah, sehingga untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangan masuknya bangsa Barat di Indonesia. Nah, inilah materi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi di sini perlu Anda ingat, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran, nanti kalian diharapkan dapat menganalisa, ya, menganalisa latar belakang kedatangan bangsa Barat atau bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan acara diskusi, Pak Guru di sini akan menjelaskan dulu ya tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Pak Guru mengambil gambar ini supaya Anda bisa lihat, supaya Anda bisa paham. Yang dimaksud bangsa Barat adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. 4 negara ini merupakan pelopor penjelajahan samudra. Nah, ini yang menjadi tugas kalian nantinya. 4 negara ini kalian cari, kalian analisa, cari informasinya, bagaimana 4 negara ini bisa sampai ke Indonesia. Nah, untuk itu, untuk melengkapinya lagi penjelasan Pak Guru yang tadi, baiknya kita lihat dulu video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah,
kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Oke, jadi itu tentang video pembelajaran tadi. Saya kira dari video pembelajaran tadi, Anda mencermati penayangannya, bagaimana mereka datang ke Indonesia dengan berbagai alasan, berbagai latar belakang, ya. Mereka datang sampai ke Indonesia. Baik. Sebelum masuk sesi diskusi dari video tadi, ada yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana hubungannya jatuhnya Konstantinopel Ismania yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II pada tahun 1453 dengan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia? Ya. Jadi Konstantinopel ya jatuh ke tangan Turki Utsmani. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Ya. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad II melakukan kota Konstantinopel untuk mengakhiri kekaisaran Romawi Timur. Melakukan ini memiliki dampak yang sangat besar, sehingga terputus jalur perdagangan Eropa ke Asia. Akibatnya harga rempah-rempah di Eropa naik akibat penguasaan itu. Ini mendorong negara Eropa seperti Portugis dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia. Dan akhirnya menemukan kota Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Bagus sekali. Dikasih plus dulu. Ini jawabannya bagus sekali. Jadi cukup lengkap, sempurna ya untuk jawaban pertanyaan Pak Rahman tadi. Jadi saya kira itu untuk pertanyaan jawaban. Untuk memasuki sesi diskusi, Pak Guru sudah share ke kalian semua tentang LKPD-nya. Nanti LKPD itu saya kira kalian tahu semua dan itu diisi. Di sana sudah ada bagaimana cara kalian berdiskusi, bagaimana cara kalian mencari informasi. Di sana sudah jelas cara-cara kerja kalian. Baik, untuk itu sekarang kita duduk, ambil posisi sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang kalian sudah tahu nama kelompoknya kan? Ya. Baik, sekarang langsung buka bukunya. Yang nanti kalau kurang informasinya Anda boleh browsing ya. Ya, internet kita sudah siapkan untuk mencari informasi tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Jadi waktunya kita berikan 30 menit ya untuk sesi diskusi. Ya. Jalurnya Marco Polo itu dia berangkat pada tahun 1244 ya. Jadi jauh sebelum bangsa Portugis, jauh sebelum Spanyol, jauh
dia dulu dia harus sebagai pedagang. Pertama dia mengikuti jalur pedagang Cina bersama bapaknya Carlos Puro, kemudian bersama pamannya Mapio. Kemudian setelah melalui jalur darat dagang uang, maka dia melalui jalur laut. Itu dia berdagang di Cina. Kemudian ke Nusantara. Nah itu Raja tahu makanya bagaimana kondisi Indonesia, bagaimana kondisi negara-negara di Asia, dia tahu semua. Itu ditulis. Hasil catatannya itulah dibukukan. Ya, ya, silakan. Pada abad ke-8 bangsa Barat itu pertama kali ya. Oke, Anda bisa lihat penjelajahan pertama untuk bangsa Barat itu awalnya kan bangsa Barat itu siapa yang masukkan di sini? Hah? Bangsa Barat dimasukkan siapa? Portugis. Ya, untuk Spanyol penjelajahan pertamanya siapa? Penjelajahan pertamanya siapa? Spanyol? Spanyol? Christophorus Columbus, ya, Christophorus Columbus yang terjadi penjelajahan samudranya pada tahun 1400. Ya, 1492 dimulai ya penjelajahan samudra bangsa Portugis tidak lagi. Dia mengawali Portugis. Tahun berapa Portugis? Orang Portugis penjelajahan samudranya yang pertama yang dilakukan oleh pada tahun 1488. Siapa namanya? Bartolomeus Dias. Kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita masuk ke presentasi untuk masing-masing kelompok. Ada kelompok yang sudah siap? Ya, baik. Dari sebut nama kelompoknya dulu. Ya, silakan.
Ya. Mengapa Inggris tidak dapat bertahan lama di Indonesia dalam melakukan kolonialisme dan imperialisme? Ya, benar sekali ya. Inggris itu tidak bertahan lama seperti Belanda cukup lama, Portugis cukup lama. Tapi kenapa Inggris tidak bisa bertahan di Nusantara? Sekarang kita kembalikan ke kelompok Inggris yang menjawab. Silakan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Belanda. Mengapa bangsa Inggris itu tidak dapat bertahan lama dalam melakukan kegiatan kolonialisme dan imperialismenya? Disebabkan karena pada awal penjajahan dahulu, bangsa Inggris itu melakukan perjalanan samuderanya di kala bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Dikarenakan sudah lama menguasai koloninya, bangsa Inggris itu tidak dapat bersaing dengan Nusantara, dan Inggris itu hanya berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sifatnya sementara. Dan bangsa Inggris itu hanya berfokus di India dengan EIC-nya atau bisa disebut dengan East India Company, Persatuan Dagang India yang dimiliki oleh Belanda di Persatuan Dagang India yang dimiliki oleh Inggris di India. Ya, ya. Bagus. Luar biasa. Ya, jadi ada presentasi, ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi luar biasa kelompok ini. Nah, sekarang ngomong Inggris tadi sudah menjawab ada pertanyaan temannya. Sekarang silakan kita refleksikan ya apa yang menjadi jawaban-jawaban kalian tadi. Silakan, apa yang bisa kita ambil? Lagi? Ya, oke, tidak apa-apa. Refleksi yang bisa kita ambil dari datanya bangsa Inggris di Nusantara tentang VOC yang memonopoli perdagangan di Nusantara. Kita itu tidak boleh contoh perilaku Belanda yang sudah memonopoli perdagangan di Nusantara, karena sifat orang yang sudah memonopoli itu adalah semacam angkuh, sombong, dan mau menang sendiri. Jadi kita sebagai bangsa-bangsa Nusantara tidak boleh kita sebagai bangsa yang sekarang, bangsa Indonesia, kita tidak boleh mencontohnya dan mempraktikannya di kehidupan sehari-hari. Ya. Itu Raja. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Jadi sifat-sifat yang ditonjolkan oleh orang Barat ini termasuk Inggris. Jadi monopoli ya, keserakahan. Sifat-sifat serakah ini, jadi hendaknya jangan kita tiru ya. Nah, inilah yang ingin kita ambil. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang patut ya berbudi tinggi ya dengan sopan santunnya. Jadi inilah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini. Baik. Kemudian dari kelompok Inggris, kemudian sekarang kelompok yang siap mempresentasikan lagi kelompok. Angkat tangannya yang jelas, dah gitu. Silakan. Diskusi kami tentang masuknya bangsa Belanda ke Nusantara. Belanda sendiri pertama kali masuk ke Indonesia melalui sebuah pelayaran yang dipimpin oleh Cornelis de Bachmann pada tahun 1596. Sejak kedatangannya, banyak pelayaran-pelayaran yang lain yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia dengan tujuan berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Lalu Belanda memonopolikan perdagangan dengan tindakan yang kasar dan sombong. Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang yang dikenal dengan nama VOC. Sekian diskusi dari kelompok Belanda. Ya, terima kasih. Terus. Baik, tadi sudah kelompok Belanda menyampaikan presentasi. Ada di antara kalian yang menanggapi kelompok lain? Pak, saya bertanya Pak. Ya. Bagaimana sikap orang Nusantara terhadap Belanda saat pertama kali menjalin hubungan dagang dan bagaimana dan hikmah yang bagaimana yang dapat kita ambil dari sikap tersebut? Oke, bagaimana sikap orang Belanda? Ya, dari sikap tersebut apa yang bisa kita ambil? Jadi sekarang ini refleksinya ya. Ya. Jadi dua jawaban ini. Pertama yang ditanyakan adalah sikapnya. Kemudian apa yang bisa kita ambil? Jadi jawabannya dua ya. Pertama jawaban pertanyaannya, kemudian langsung refleksi
sifat monopoli ini menandakan sifat-sifat yang ditonjolkan yang tidak sesuai ya dengan kepribadian bangsa kita. Jadi kita harus buang jauh-jauh. Inilah refleksi yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari datangnya bangsa Belanda di Indonesia. Baik. Kemudian sekarang yang kelompok berikutnya, ya, kelompok Spanyol, silakan. Oke, jadi jelas, singkat, padat tentang perjalanan pelaut-pelaut Spanyol menuju ke Indonesia. Baik, sekarang ada pertanyaan untuk kelompok Spanyol? Ya. Apakah benar bangsa Spanyol yang pertama memiliki dunia dan bukan dunia? Baik, sekarang dia minta bukti. Apa buktinya orang Spanyol memiliki dunia pertama kali? Baik. Ya benar, ini dapat kami buktikan dari berangkatnya para pelaut Spanyol seperti Dr. Hans dan Juan Sebastian Elcano yang mencari India untuk mendapatkan rempah-rempah, dan sampailah mereka di Maluku pada tahun 1521 dan kapalnya dipenuhi oleh rempah-rempah. Mereka pun kembali ke Spanyol melalui Jalur Timur dan sampai di Spanyol pada tahun 1522. Baik, terima kasih. Sekarang refleksi. Ya, silakan. Refleksi dari pembelajaran yang tadi bisa kita ambil yaitu dia adalah sebagai orang yang gigih yang tidak mengenal menyerah. Kita patut mencontoh kegigihannya di dalam mengelilingi dunia dalam mencari rempah-rempah. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi semangat kegigihannya. Kasih teman. Kalian sudah berdiskusi secara aktif ya, menanggapi, saling memberikan jawaban, saling memberikan pertanyaan, dan ini menunjukkan pembelajaran yang sangat kita harapkan. Memberikan kesimpulan ya dari hasil apa yang kalian sudah sampaikan. Baik, siapa yang siap menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Simpulan pembelajaran kita hari ini tentang kedatangan bangsa Barat di Nusantara, yang diantaranya bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, dan bangsa Spanyol, yang dilatar belakangi di Indonesia oleh beberapa faktor. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel atau Kekaisaran Romawi di tangan Turki pada tahun 1453, dan yang kedua ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat, dan yang ketiga ingin mengetahui pengetahuan dan teknologi seperti kapal, meriam, dan kompas. Dan yang keempat ingin menjelajahi beberapa samudera, dan yang kelima ingin melanjutkan perang salib, dan yang keenam adanya tulisan Marco Polo dalam bukunya yang berjudul Book of Various Experience atau Keajaiban Dunia, yang berisi kisah penjelajahan Marco Polo di belahan dunia, dan diceritakan bahwa daerah-daerah yang telah dikunjungi adalah daerah yang kekayaan alamnya yang banyak dan memiliki kesuburan tanah alam. Terus yang terakhir mewujudkan 3G, yang dimana gold mencari emas atau kekayaan, dan yang kedua glory mencari kejayaan, dan yang terakhir gospel penyebaran agama Kristen. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi. Baik, luar biasa ya. Cukup lengkap ya tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia ini. Jadi banyak faktor sekali ya, banyak faktor yang memberikan mengapa orang-orang Barat datang ke Indonesia. Baik, ini kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Dan sekarang apa yang bisa kita ambil dari semua diskusi kita hari ini? Sekarang silakan direfleksikan. Ya,
Ya. Pembelajaran hari ini banyak memberi manfaat bagi kita, di mana di dalam pembelajaran hari ini banyak sikap contoh yang ditonjolkan oleh orang Barat yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan orang Nusantara, yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, kemanusiaan, dan penuh keramah-tamahan. Hal ini berbalik dengan sikap datangnya orang-orang Barat ke Nusantara ini yang mencari rempah-rempah dengan cara monopoli, penuh kesombongan dan tidak manusiawi. Orang Nusantara menerima siapa saja datang ke Nusantara ini yang melakukan kegiatan perdagangan. Karena prinsip orang Nusantara adalah prinsip kesetaraan dan kemajuan. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini, jadi apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Jadi orang-orang Barat dalam bertamu datang ke Indonesia itu banyak menunjukkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan sifat-sifat orang Indonesia yang ramah tamah, murah senyum, ya, selalu berperilaku yang baik-baik, ya, dalam berdagang mereka jujur. Ini berbanding terbalik dengan sikap orang Eropa yang ditunjukkan, ya, monopoli, seragam, sombong, tidak manusiawi. Ya, sehingga jadi yang dapat kita ambil untuk hari ini, jadi kita harus bersikap sesuai dengan sikap kepribadian bangsa kita, ya. Perhatikan semuanya. Pada season setelah ini nanti kita ada tes evaluasi, ya, atau istilahnya disebut dengan post test, ya. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu yang akan datang, jadi materi pembelajaran kita yaitu masih berlanjut tentang VOC dan pemerintahan Hindia Belanda.
kita akhiri, Pak Guru pesankan bahwa nanti tugas LKPD yang sudah kalian didiskusikan tadi nanti masuk di Google Drive ya, nanti linknya mudah dibuat Pak Guru ya, masukkan di Google Drive. Ini untuk tugas presentasi kelompoknya yang tadi ya. Baik, nah kalian sudah menyelesaikan evaluasi, jadi Pak Guru nanti akan tahu di mana hasil kalian terhadap apa yang sudah kita capai pada